Halo Sobat Bawaslu, jumpa kembali bersama saya Franky Merani atau sering disapa dengan Angki dalam podcast Bawaslu Papua. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Amandus Situmorang SHMH. Untuk lebih jelas, sahabat Bawaslu sekalian, silakan Pak Amandus untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Adik Angki. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Adik Angki, saya perkenalkan diri ya. Nama saya Amandus Situmorang, SHMH, ya, anggota Bawaslu Provinsi Papua, jabatan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, dan juga sekaligus sebagai Ketua Koordinator Senter Gakumdu Provinsi Papua. Begitu Adik Angki. Terima kasih Pak Amandus. Baik sahabat Bawaslu, pada kesempatan ini kita akan mengulas terkait kesiapan Bawaslu Papua dalam hal ini Divisi Penanganan Pelanggaran nih Pak dalam pemilu tahun 2024. Ini kita tahu bersama bahwa dalam prosesnya tentunya nih pasti ada potensi-potensi terjadi pelanggaran nih Pak dalam setiap tahapan. Kira-kira dalam penanganan pelanggaran nih Pak, yang menjadi regulasi atau yang menjadi dasar hukum dalam melakukan penanganan pelanggaran ini apa saja Pak? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Ya, makasih Adik Angki dan juga sahabat Bawaslu. Terkait dengan dasar pelaksanaan ya pemilu tahun 2024 belum ada perubahan, masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Kemudian pelaksanaan teknisnya itu diatur dalam Perbawaslu. Ya, Perbawaslu 7 terkait dengan penanganan temuan dan laporan pelanggaran. Kemudian Perbawaslu nomor 8 penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Kemudian ada juga Perbawaslu nomor 9 terkait dengan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Dan juga Perbawaslu nomor 31 tahun 2018 terkait dengan Sentra Gakumdu. Ini khusus untuk penanganan tindak pidana pemilu. Begitu, Adik Angki. Baik Pak, ini supaya diketahui oleh sahabat Bawaslu sekalian, kira-kira yang menjadi sumber-sumber dugaan pelanggaran ini Pak, ini biasanya dari mana saja nih sumber-sumbernya nih Pak? Baik Adik Angki dan juga sahabat Bawaslu, untuk dugaan pelanggaran ini tuh berasal dari dua sumber. Yang pertama itu adalah temuan, di mana temuan ini adalah berasal dari hasil pengawasan internal Bawaslu, di mana misalkan mengawasi satu tahapan, kemudian ada didapati pelanggaran, maka kemudian dituangkan dalam POM A pengawasan. Nah selanjutnya POM A pengawasan itu diteliti ya di dalam rapat pleno, dan untuk melihat ya keterpenuhan jenis pelanggarannya. Kemudian nanti bisa diplenokan dan ditetapkan menjadi temuan, kemudian diregistrasi dan ditindaklanjuti. Atau juga temuan itu berasal dari informasi awal. Informasi awal ini ya disampaikan kepada pengawas, ya secara lisan maupun tertulis disampaikan kepada pengawas. Kemudian itu dijadikan informasi awal lewat pleno oleh Bawaslu dan jajaran. Nah kemudian itu dijadikan temuan, lakukan investigasi untuk melihat peristiwanya. Nah, hasil investigasi tadi kemudian dituangkan dalam POM A pengawasan. Nah, kemudian tahapan selanjutnya hasil pengawasan itu dibawa dalam pleno, kemudian mengisi POM B1 temuan. Nah, jadi kemudian ditetapkan, kemudian diregister menjadi temuan pelanggaran. Nah, kemudian yang kedua, sumber dugaan pelanggaran kedua adalah laporan. Laporan ini disampaikan oleh pelapor itu kan ada syaratnya, Adik Angki, yaitu WNI yang sudah mempunyai hak pilih, kemudian pemantau pemilu, dan juga adalah peserta pemilu. Nah ini, jadi mereka datang ke kantor Bawaslu, kemudian mengisi POM B2 laporan, ya, kemudian menyampaikan bukti-bukti, ya, dan juga menyampaikan fotokopi KTP.
Nah, jadi mereka datang langsung. Jadi sumber dugaan seperti itu. Jadi temuan dan laporan. Jadi sumber dugaan adalah melalui temuan dan laporan. Jadi kalau sahabat Bawaslu nih Pak, misalnya kalau hendak melapor berarti di jajaran bawah nih seperti apa Pak? Apakah mereka harus ke Bawaslu provinsi kah atau kemana? Mungkin Bapak bisa uraikan sedikit. Baik, terima kasih Adik Angki. Jadi untuk laporan sendiri, pelapor itu datang ke kantor Bawaslu sesuai dengan tingkatan. Atau juga nanti memang akan ditetapkan atau di launching ada satu namanya laporan secara online yang disebut dengan sigap lapor. Nah, itu nanti yang mempermudah pelapor untuk melaporkan terjadinya sebuah pelanggaran. Tetapi dengan catatan laporan disampaikan secara online, tapi juga print out-nya dibawa, kemudian tetap datang ke kantor Bawaslu. Dilaporkan secara online, tapi juga langsung ke kantor Bawaslu. Gitu. Tapi nanti kita lihat nanti dari perubahan atau ya revisi dari Perbawaslu kita. Bagaimana prosedur atau proses yang terjadi di Bawaslu ketika laporan tersebut sudah diterima dan diregister ini Pak? Ini kira-kira seperti apa ini Pak? Makasih. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan terkait dengan jenis pelanggarannya. Nah, ketika pelapor itu datang ke Bawaslu, maka petugas penerima laporan dia akan meneliti laporannya, kemudian dalam waktu 2 hari itu dilakukan kajian awal untuk melihat keterpenuhan syarat formil materialnya, kemudian jenis pelanggarannya, kemudian apakah laporan itu sudah pernah ditangani atau laporan itu merupakan kewenangan dari jajaran tingkat bawah sehingga ada mekanisme pelimpahan. Kemudian setelah dikaji, kalau syarat formil material yang belum terpenuhi, maka dikembalikan kepada pelapor untuk melengkapi berkasnya dalam waktu 3 hari sejak laporan disampaikan, begitu. Kemudian kalau sudah misalkan itu pelanggaran administrasi, maka selanjutnya dalam waktu 2 hari dilakukan sidang pendahuluan. Ya, lakukan sidang pendahuluan untuk memastikan mengecek kembali keterpenuhan syarat formil materialnya. Kemudian setelah sidang pendahuluan maka lanjut dengan putusan pendahuluan. Nah, selanjutnya kalau sudah terpenuhi dan diputuskan dalam putusan pendahuluan, maka selanjutnya masuk pada pemeriksaan pokok laporannya pada sidang adjudikasi, sidang terbuka. Nah, jadi tahapan selanjutnya itu ada dalam waktu 12 hari dilakukan sidang adjudikasi. Begitu. Kemudian sampai dia ada tahapan-tahapan dalam persidangan itu, sidang pembacaan laporan, jawaban terlapor, kemudian pemeriksaan pembuktian, pemeriksaan bukti tertulis dan transaksi, kesimpulan dan putusan. Itu tahapannya. Berarti ada output yang dihasilkan dari proses penanganan nih Pak. Kira-kira itu kalau outputnya itu nanti kemana tuh Pak? Misalnya kode etik, dari Bapak singgung sedikit terkait dengan administrasi juga. Nah, tadi kan itu kan satu proses pelanggaran administrasi. Nah, terkait dengan pelanggaran yang lain, misalkan pidana, kalau sudah terpenuhi syarat formil materialnya, kan sudah ada di situ pelapornya, data pelapornya, terlapornya, kemudian waktu. Waktu pelanggaran itu kan dia harus 7 hari sejak diketahui, 7 hari kerja sejak diketahui. Nah, kalau itu laporan pelanggaran pidana, dugaan tidak pidana, maka dia akan 1 kali 24 jam setelah diregister itu harus dibahas di pembahasan pertama Sendra Gakumdu. Ya, untuk nanti sama-sama 3 unsur ini melihat terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Setelah itu masuk pada tahapan penyelidikan di Bawaslu, yaitu 7+7. 7 hari kerja tambah 7 hari kerja, jadi 14 hari di Bawaslu. Ya, untuk memanggil para pihak, melakukan klarifikasi. Kemudian setelah itu sudah selesai, kemudian dilakukan kajian hukumnya. Kemudian terakhir dilakukan kalau dia sudah terpenuhi merupakan tidak pidana dan sudah buktinya sudah dua alat bukti cukup, maka diteruskan kepada penyidikan di penyidik Sendra Gakumdu. Kemudian seterusnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan kembali oleh penyidik, dan dalam tahapan itu 14 hari maka dilakukan gelar perkara untuk menetapkan calon tersangka
begitu ya. Nah, seterusnya setelah sudah fix, sudah artinya perbuatan dari tersangka ini sudah jelas, kemudian sudah namanya P21, ya, kemudian diteruskan kepada kejaksaan untuk dilakukan pra penuntutan, gitu ya, sampai nanti proses pengadilan, ya. Begitu Ade Anggi. Jadi nanti hingga diputus vonis oleh hakim, begitu. Baik, Pak Amandus. Tadi Bapak singgung sedikit terkait dengan sentra Gakumdu. Nah, ini sahabat Bawaslu mungkin ada yang tahu atau ada yang belum mungkin. Sentra Gakumdu itu sebenarnya apa sih gitu, Bapak? Nah, dalam penanganan pelanggaran dalam tahapan pemilu maupun pemilihan, khusus pelanggaran tindak pidana pemilu itu ditangani yang namanya sentra Gakumdu, sentra penegakan hukum terpadu. Nah, dalam Gakumdu ini ada 3 unsur, yaitu unsur Bawaslu, kemudian unsur penyidik kepolisian, dan juga unsur kejaksaan. Nah, ada 3 unsur di dalamnya. Nah, masa berlaku dari Gakumdu ini adalah sejak tahapan dimulai hingga dilantiknya atau pleno penetapan calon terpilih, begitu, baik dalam pemilu maupun pemilihan. Nah, jadi Gakumdu ini bersinergi, ya, dan penanganan tindak pidana itu di Gakumdu. Ya, seperti itu, Ade Angki. Berarti ini Pak, di proses-proses di Gakumdu terkait itu lebih kepada penanganan pelanggaran pidana ya Pak? Ya, betul. Ya. Kalau berkaitan dengan jenis pelanggaran yang tadi Bapak sudah sampaikan, mungkin terkait dengan KASN atau hukum lain tadi sama kode etik gitu Pak, itu gimana lagi prosesnya itu? Iya, tadi pidana. Nah, sekarang kalau terkait dengan kode etik, untuk laporan kode etik penyelenggara, misalkan di tingkat KPU dan Bawaslu Kabupaten, itu kan dilaporkan ke Bawaslu Provinsi. Nah, selanjutnya kan ketika lakukan klarifikasi, dari kemudian ada apa kajiannya, dan ternyata dugaannya sangat kuat, ya, kemudian direkomendasikan ke DKPP itu. Nah, kalau untuk hukum lainnya ini ya sama, prosesnya sama. Jadi 7+7 itu ya, selama 7+7 ini ditangani, kemudian nanti outputnya adalah rekomendasi dan diteruskan kepada Komisi ASN. Nah, untuk nanti sanksinya adalah Komisi ASN. Jadi nanti misalkan kalau oknum anggota Polres misalkan, maka kita akan rekomendasikan pelanggaran itu kepada Kapolres sebagai atasan langsung, ya. Atau misalkan oknum TNI di Kodim misalkan, maka kita rekomendasikan kepada Dandim sebagai atasan langsungnya untuk ditindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, begitu. Baik, sahabat Bawaslu, kita sudah banyak mendapatkan penjelasan dan pencerahan langsung dari ahlinya nih Pak. Pak, selanjutnya nih Pak, bagaimana penanganan pelanggaran administrasi di Bawaslu? Karena tadi Bapak sampaikan bahwa ada proses-proses persidangan di situ. Nah, itu prosesnya seperti apa itu Pak? Biar sahabat Bawaslu. Baik, Adik Aki dan juga sahabat Bawaslu, untuk kita sendiri di Bawaslu Provinsi Papua, ya, kesiapan jajaran dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran administratif ini sudah siap. Kita sudah lakukan BIMTEK, ya, bimbingan teknis, ya, untuk penanganan pelanggaran administrasi ini. Dan juga kesiapan kita sudah ada ruang sidang yang kita persiapkan untuk nanti sidang adjudikasinya kita laksanakan. Jadi pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan kepada sahabat Bawaslu bahwa Bawaslu Provinsi Papua sudah siap untuk melaksanakan atau menangani pelanggaran pemilu yang tahapannya sudah berjalan ini, gitu. Pak, kita tarik sedikit ke belakang bagaimana capaian-capaian atau cerita pengalaman Bapak di pelaksanaan pilkada maupun pemilu di waktu tahun-tahun yang lalu, Pak.
Ini bagaimana? Mungkin bisa diceritakan sedikit untuk sahabat Bawaslu. Ya, untuk ya sebagai apa saja ya informasi kita sampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua eh, pada pemilu 2019 sangat banyak menangani pelanggaran ya, dugaan pelanggaran. Kalau dari catatan kami untuk pemilu 2019 itu untuk pidana sendiri ada laporan dan temuan sebanyak 542 temuan dan laporan. Kemudian administrasinya 263 temuan laporan. Kemudian kode etik ada 11 temuan atau laporan. Hukum lainnya ada 3. Nah, jadi jumlahnya temuan laporan itu ada 819 Ade Angki dan sahabat Bawaslu. Kemudian dari 819 itu kita lihat kembali keterpenuhan syarat materialnya sehingga dihentikan sebanyak 726 ya temuan laporan dan ditindaklanjuti ditangani sebanyak 73 temuan laporan untuk pemilu. Nah, sedangkan untuk pilkada tahun 2016 itu temuan itu ada 60 temuan, kemudian laporan ada 97. Jadi jumlahnya 157 temuan laporan. Nah, itu rinciannya. Untuk pelanggaran administrasi ada 3, untuk pidana 33 dan kode etik 3. Nah, saya jelaskan kembali kepada Ade Angki dan juga sahabat Bawaslu, untuk penanganan tindak pidana dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2020, Bawaslu Provinsi Papua merupakan putusan terbanyak ya, tertinggi di seluruh Indonesia untuk pidana pemilihan kemarin. Ya, di satu sisi kita bangga, Ade Angki, tapi satu sisi juga kita jadi prihatin juga. Oleh karenanya, ya terus kita lakukan upaya-upaya pencegahan, ya. Jadi seperti itu yang bisa sampaikan terkait dengan upaya capaian-capaian yang sudah kita tangani di pemilu 2019 maupun di pilkada tahun 2020, Ade Angki. Pak, ini bagaimana dengan tantangan-tantangan ke depan ini dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan digelar secara serentak dan ya tentunya cukup berat, bukan? Bagaimana Pak tantangan ke depan menurut Bapak? Iya, sebenarnya tantangan ini Ade Angki dan sahabat Bawaslu, ya kalau untuk konteks Papua tentunya sangat banyak ya. Kita pahami bersama bagaimana kontestasi dalam pemilu maupun pilkada ini sangat tinggi sekali. Nah, memang perlu kerja keras dari kita semua. Ya baik KPU maupun Bawaslu. Bagaimana khususnya Bawaslu ya, bagaimana memaksimalkan partisipasi masyarakat ya untuk melakukan pengawasan maupun upaya pencegahan itu sendiri. Maka memang dengan tantangan yang ada itu kita perlu bekerja keras. Bagaimana untuk memberikan sosialisasi potensi-potensi masalah, misalkan kerawanan pemilu nanti, ya ini kita perlu melakukan upaya-upaya pencegahan tadi itu, ya, memaksimalkan pencegahan sehingga nanti kita harapkan dari upaya pencegahan ini pelanggaran-pelanggaran itu menurun. Jadi itu yang kita bisa nanti sikapi dalam pelaksanaan tahapan pemilu, Ade Angki. Berkaitan dengan tantangan-tantangan dan penjelasan tadi nih Pak, kira-kira yang menjadi langkah-langkah strategis dari Divisi Penanganan Pelanggaran sendiri dalam menghadapi pemilu ini seperti apa Pak? Iya, langkah-langkah yang sudah kita lakukan, ya kita yang terutama adalah melakukan kegiatan untuk peningkatan kapasitas jajaran, terutama di jajaran Bawaslu Kabupaten Kota. Ini sudah sedang kita laksanakan, ya bagaimana kesiapan mereka untuk penanganan pelanggaran, dugaan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu. Nah, kemudian kita juga tentunya tetap melakukan supervisi, ya untuk melihat kesiapan dari jajaran itu sendiri. Nah, untuk saat ini Ade Angki dan juga sahabat Bawaslu Provinsi Papua sedang menggagas satu program yang namanya program
kampung zero pelanggaran. Nah, ini dimaksudkan juga sebagai upaya pencegahan, di mana nanti satu kampung itu akan ditetapkan ya menjadi kampung binaan dari Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten setempat. Nah, jadi kampung binaan ini ya nanti sangat bisa berdampak pada lahirnya namanya pengawasan partisipatif ya. Jadi masyarakat dengan kesadarannya ya sehingga nanti juga memunculkan menghasilkan bahwa pelanggaran nol di sana, tidak ada pelanggaran. Nah kan dengan demikian kan kita jadikan kampung binaan, kemudian kita lakukan pembinaan-pembinaan, sosialisasi pada mereka bagaimana sanksi apabila melakukan pelanggaran misalkan. Nah, dengan begitu kan berdampak bagi mereka, oh daripada saya misalkan dituntut pidana penjara, oh saya lebih memilih untuk tidak melakukan pelanggaran, begitu. Adi Anggi. Baik, sahabat Bawaslu, ini sangat menarik terkait dengan sedikit disinggung tadi Pak Amandus terkait dengan Kampung Zero nih Pak. Ini berarti peran serta masyarakat ini perlu dibentuk ini Pak untuk sama-sama bekerja sama dengan Bawaslu untuk melakukan hal ini. Baik sahabat Bawaslu, kita telah mengulas banyak hal yang sangat menarik, namun kita dibatasi oleh waktu sehingga Pak Amandus, terima kasih untuk kehadirannya. Tapi sebelumnya mungkin ada closing statement dulu Pak. Baik Adik Anggi, pada kesempatan yang baik ini kami Bawaslu Provinsi Papua menghimbau kepada seluruh pace-mace, mama dorang, tante dorang, kakak adik, mari kita sukseskan bersama pelaksanaan tahapan pemilu 2024 ini. Ya, kalau ada pelanggaran segera laporkan. Jadi Bawaslu siap menerima laporan pelanggaran dari pace-mace dorang dan kami siap ya untuk 24 jam ya untuk wujudkan demokrasi di tanah Papua ya, dari Papua untuk Indonesia. Jadi begitu. Jadi itu aja Diangki. Baik, ya. Terima kasih Pak Amandus sudah menyempatkan waktu bersama kami. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Demikian podcast Bawaslu Papua bersama rakyat. Awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Cegah, awasi, tindak. Kami pengawas pemilihan